connect sama yang tak omong, okay? Jadi kita lagi ngomongin tentang perlengkapan senjata Allah. Mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, dan pedang roh. Oke, now repeat with me ya, satu-satu. Jadi kalian ingat, katanya kalau diulang, diomongin itu saya nempel kepala. Oke, masih bisa diingat. Oke, yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Hah? Kalian repeat after me ya. Ikat pinggang kebenaran. Baju sirah keadilan. Oke. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh. You see, right? Sekali lagi ya, biar kalian ingat. Ikat pinggang kebenaran. Baju sirah keadilan. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh. Pedang roh. Itu kayak kalau kau David 2 minggu lalu cerita kan, kayak ada peperangan yang merebutkan kita antara Tuhan dan si jahat. So, setiap hari yang kita live ini, whether you realize atau enggak, kalian kan hidup itu selalu dikasih choices. Choices to do the right thing or to do whatever you want to do. Kayak kalau saya sama Joshua, saya selalu ngomong, okay Joshua, you want to listen to me? Atau enggak? You want to do whatever you want to do, then do it. But remember, for everything that you do, you still have consequences on it. Saya udah pernah cerita kan kayak waktu itu. Saya selalu mengingatkan ke anak saya, kalau kamu apa aja yang kamu lakuin, itu ada konsekuensinya. You don't want to clean up your toy, I clean up your toy for you, but I take it off. You don't want to take a nap, it's okay, go on, play on. No watching movie, no watching Netflix. Jika you don't want to brush your teeth before you sleep, it's okay. Sleep outside, do not sleep inside the room. So I always tell him, for everything that you do, you still have consequences waiting for you, whether it's a good thing or a bad thing. If you study hard, then you will get good mark, right? If you don't want to study and you cannot do it, then you have to repeat again on the next class. Then it's your choice. For everything in your life, you have to choose. You want to do the right thing, or you want to do whatever you want to do. That's why God prepare. Karena itu Tuhan perlengkapi kita dengan ini tadi, perlengkapan senjata Allah. Karena setiap kehidupan kita sadar atau tidak, ya selalu itu semua yang akan kita hadapi. Jadi Tuhan itu kasih kita bekal. Tuhan tidak diamin sendirian gitu, tapi Tuhan kasih bekal. Tapi karena bekalnya itu rohani, jadi tidak kelihatan. Jadi kalian kayak, oh aku harus pakai baju sirah kan? Nah, mungkin dong kalian kebingungan mana kayak gitu. Itu something yang unseen. Jadi sometimes maybe you didn't realize that we are all needed, and we are all, maybe sometimes we have to live it. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah berikat pinggangkan kebenaran. Siapa yang di sini pakai belt? Anyone use belt? Oh, David pakai belt. Kamu tidak pakai belt? Wow, perutmu tambah besar berarti. Jadi have to wear belt. Kamu pakai belt? No belt. Fungsinya belt itu apa sih? Any idea? Apa deh? Fungsinya sabuk ikat pinggang apa? Pas. Apa J?
biasa. Oh, betul juga. Betul. Karena kalau yang mereknya H itu yang pakai pasti dipamerin di depan, supaya kelihatan. Betul. Itu seperti. Any idea, Victor? Biar gak melorot. Biar nggak melorot ya. Ikat pinggang itu sekali kamu pakai dan pas, dia akan tetap di pinggangmu kan. Jadi kamu mau gerak, kamu mau loncat, kamu mau lari, dia tidak akan bergerak. Dia di situ aja. Kalau kamu makainya tidak pas, ya waktu kamu lari celananya melorot, benar kayak dia bilang. Atau celananya jadi nggak pas kan, tidak enak. Kamu kayak you have to fix it. Tapi waktu kamu pakai dan itu pas, ya dia akan tetap di situ aja. Kebenaran itu kayak gitu. Ya dia gitu aja. Tidak berpihak ke kanan dan tidak berpihak ke kiri. Kebenaran itu terus itu ya fix gitu. Fix. Waktu Tuhan bilang kalau kamu harus pakai satu yang kebenaran, so you have to be brave enough to stand in a way yang orang lain tidak jalan, karena you know itu terusnya. You have to be brave enough untuk speak up the truth. Jadi kalau dulu saya pernah ikut retret, dia kasih title message-nya itu stand alone. Stand alone itu ngomong apa? Stand alone itu ngomongin tentang kamu harus berani berdiri di kebenaran yang kamu yakini. Even semua orang nggak ada yang di situ untuk kamu. Even semua orang nggak support kamu. Even you against the world. But if you reach the truth, then you have to be brave enough to stand there. Terus kebenarannya berdasarkan apa? Of course Bible. Ini bukan Bible. Berdasarkan Alkitab. Maksudnya apa yang Tuhan ngomong yang jadi kebenaran, yaitu kebenaran. Dulu waktu saya sekolah, karena kan dulu Cici ikut OSIS gitu ya, OSIS kan di sekolah itu Cici ikut OSIS. Terus kalau ikut OSIS kan otomatis kadang kamu ada jam-jam dimana kamu tidak ikut kelas kan. Terus Cici ingat tidak tahu itu acara apa, kenapa Cici satu-satunya orang yang harus ulangan sendirian. Jadi ulangan sendirian, teman-temannya ulangan semua, terus aku harus ulangan sendirian. Bukan remedi loh, tapi benar-benar ulanganku tuh postpone. Yang kemarin harus ulangan, tapi aku udah ikut ulangan. Itu something else, aku lupa apa. Tapi what I remember tuh, aku harus ulangan sendirian di kelas. Semuanya jawab ulang gitu. Terus tak pikir, wah, ulangan sendirian gitu. Jadi bakal ada kayak guru di depanmu, terus kamu di situ, kamu harus ngerjain di depannya guru kan. Ternyata enggak loh. Ulangan sendirian tuh ya. Oh iya, ini ya soalnya. Terus ditinggal. Wah. Dan what will you do? Kamu ditinggal loh. No one watching loh. Gak ada yang lihat loh kamu mau ngapain loh. Itu kata ulangan taruh di depanmu. Dan gurunya pergi. Nih ya nanti kalau saya selesai nggak disubmit. Seriously, I think it's biology kayaknya kalau nggak salah. Seriously, kayak benar-benar ditinggal. Terus, what will you do? Kalau itu Cici milih untuk dek. Aku mau ngelakuin apa yang benar. Aku nggak mau nyontek. Jadi aku ngerjain sendiri, walaupun itu ditinggal. Di kelas itu tidak ada orang. Kalau aku mau cheating ya harusnya aku bisa cheating dong. Oh nggak ada yang lihat loh. Gurunya aja ninggalin loh. Tapi aku bilang enggak. Aku mau lakuin yang benar. Ya aku enggak nyontek. Dia tak kerjain semampuku. Nggak tahu dapat nilai berapa waktu itu. Pokoknya tak kerjain. Yang kerjainnya aku bisa. Seperti
ada guruku di depan. Karena aku tahu kalau walaupun tidak ada orang tapi ada yang watching, right? Ada Tuhan yang melihat kita kan. Saya kasih energi saat sampai. It's a choice. Aku bisa cheating nggak waktu? Bisa banget. Kalau aku cheating, apa benefit yang tak dapat? Maybe I will get good mark. Terus, we're not living in the world for good mark only, right? Kan bukan cuma itu. Terus, dari kelas. Di sini kalian pasti punya kayak kumpulan kan, teman-teman kan di sekolah. Ya kalau kalian offline, aku nggak ngerti sih kalau ujian offline itu gimana. Di tempatku kerja kita ada audit. Biasanya setiap company itu pasti ada audit untuk ngaudit segala sesuatu gitu kan. Nah sebelum di audit itu timnya Cicina di tempat kerja itu harus kayak dia harus ada ujian registrasi untuk dirinya dapat sertifikat kayak gitu. Ini offline, jadi aku baru lihat orang ngerjain ujian offline itu ya karena di kantor. Karena kan aku di sekolah di Joshua ada ujian nih. Jadi kayak, oh ya. Jadi kalau ujian, bener nggak kalian apa kesalahan kayak gitu juga? Si webcam itu harus nyala dan harus kena kalian waktu kalian ngerjain ujian. Sama nggak sih? Bener ya? Gitu nggak? Apakah gitu apa enggak? No. Oh enggak ya? Kalau ujian gimana? Off cam sama off mic. Oh cuma off cam sama off mic. Terus berarti kamu bebas. Jadi enggak ada yang tahu what you doing. Oh wow. Apakah semua sekolah seperti itu? Ada jokinya. Sekolahmu juga? Kalau ujian nih? On cam kan? Berarti kameranya harus nyorot kamu kan? Jadi tahu apa yang mau kerjain atau? Ya yang di tempat kantor itu juga gitu. Si pegawai kantor yang mau dapat sertifikasi itu dia harus fill in ujian kan. Itu si kamera harus nyorot dia, terus dia ngisi. Terus si mbaknya kalau cerita, kalau dia tidak tahu kan HR tim itu kan orang banyak ya kan, jadinya kan pasti tidak sendirian. HR tuh HRD gitu, kayak personalianya itu kan orang banyak satu tim. Jadi yang ujian satu orang, yang lainnya enggak. Ayo nih nomor satu apa nih nomor satu? Ambil mukanya turun ke bawah kan pakai ini kan mask on, jadi kan webcam juga nggak bisa lihat whether your mask moving atau enggak kan? Karena kan maskernya tetap ini. Ini apa ya? Ini apa ya? Terus dia ngisinya sambil kayak gitu. Ya itu di offline world, online. Dunia online per online yang sekarang kayak gitu. Tapi dulu zamanku sekolah kan tidak bisa online ya, kan semuanya offline, langsung tatap muka. Terus kelas, dan kalian pasti punya teman-teman dong. Nah, suatu saat kita mau ulangan, terus gini, teman-temannya kayak gini. Nanti aku lihat punya ya. Jadi Cina tuh bukan yang terpandai, tapi juga nggak bodoh-bodoh amat. Jadi kalau nyari nilai bagus, nilai aku bagus lah gitu loh kurang lebih. Jadi temanku sih kayak, nanti aku lihat punya ya. Terus kita kan pasti sungkan dong. It was your friend man. Saya bilang kayak, nggak boleh. Terus kayak, kan enak tuh. Ya, tapi aku nggak mau nyontekin, kan nggak bener ya kalau aku nyontekin. Dalam hatinya tuh kayak bergumul kayak gitu, kayak terus aku nyontekin nggak bener terus kayak. Tapi kalau nggak nyontekin terus ngomong terang-terangan kayak, enggak, aku nggak mau nyontekin. Karena waktu itu aku nggak berani, not that brave to tell them, no, itu enggak. Terus apa yang tak aku? Ini adalah tips and trick. Aku duduk di paling depan, di depan ibu. Jadi aku aman, nggak mungkin ada yang berani tanya aku jawaban. Gimana mau tanya aku jawaban? Aku di depan guru persis loh. Jadi aku duduk di depan guru, aku duduk. Dan teman-teman pun ada yang nyontek aku. Ya gimana mau nyontek depannya guru persis? Jadi aku tidak nyonteki, aku juga tidak bersalah kepada mereka. I was like, situasiku tidak pas. Gimana dong? Aku di depan guru persis. Dan waktu itu aku nggak berani kayak speak up kayak
nggak boleh nyontek, nggak bisa nyontek. Tapi tambah lama aku tambah kenal mereka, tambah lama mereka tahu kalau kamu tetap jaga, kamu tetap hidup benar, kamu tetap berani berdiri, bayar harga, bayar nilaimu, nilai-nilai kebenaran yang kamu percayai, soon or later, kalau dia memang meant to be your friend, they will know you and your value. Lama-lama mereka tahu kok, kau tidak akan dapat contekan dari Natalia. We're still being friends. I have to take it. Tanpa aku harus ngasih tahu mereka contekan itu lah. We're good friends indeed. Tanpa aku harus sungkan. Aduh, aku udah bisa nyontekin yang ini. Lama-lama mereka tahu kok. Oh, Natalia itu orang kayak gini. Dia tidak mau nyontekin lo. Jadi teman-temanku tidak siap dia minta contekan ke aku. Ujian kelas 3 SMA. Kalau zaman dulu karena ada ujian nasional, zaman sekarang kan sedek-sedek. Dulu waktu zamanku ujian nasional itu teachersnya rolling. Teachers from my school mereka jaga di tempat lain, teachers from other school mereka jaga di sekolahku. Aku nggak tahu apakah itu cuma sekolahku atau enggak, tapi waktu zamanku kayak gitu. Terus yang jaga biasanya gurunya dua dari sekolah lain yang kita nggak kenal. Ya, terus tiba-tiba in the middle gitu, di tengah-tengah lagu ujian nih, si guru satu keluar, tinggal guru satu tau, sama kelas bersama, banyak orang. Terus si guru ini tiba-tiba dia keluarin koran, terus dia buka koran sambil dia bilang nih, ya silakan ya, saya nggak mau kira nanti kalau kalian nggak lulus dari saya. Dia kayak melegalkan, oh silahkan kamu kalau mau nyontek ke temanmu silahkan gitu. Jadi dia di cover dia baca koran, literally baca koran di dalam kelas, terus dia nungguin orang ujian nasional, terus kayak ya silahkan ya, nanti saya nggak mau kira kalau saya apa, kalau kalian nggak naik, kalau kalian sampai nggak lulus kerja saya. Saya lagi ngerjain ujian terus apa dengan serius, terus tiba-tiba kayak ya apa ini kok kali, hah? Teman-teman yang lain pertama-pertamanya kayak bingung kan, nggak ada dong di sekolah kita, karena aku sekolah Kristen, nggak ada dong sekolah Kristen ngasih tahu kalau kok boleh nyontek nih legal kayak gitu, nggak ada dong. Terus tiba-tiba satu yang kayak apa, satu lagi apa, terus langsung kayak sekelas semua kayak gitu. Tapi tidak ada yang ngaku. Dan I was like, whatever. Dan can you imagine, the guru yang duduk di depan itu, dia tidak kenal Tuhan. Dia bukan orang Kristen. Dan dia tahu dia ke sekolah Kristen. Kamu bisa imagine tidak yang di otaknya dia? Ya, anak-anak sekolah Kristen sama murid-muridku dikasih kesempatan, dia dimakan nasi. That time, I never crossed my mind like that. Yang ada di kepala aku ya, ini gurunya enak dok. Ini masa dia ngasih kesempatan orang kayak gitu? Tapi mungkin di kepala teman-temanku yang nyontek kayak, wow, it's a privilege dong. Lucky me, guru ini yang jaga aku. But you never know apa yang ada di kepala orang gurunya itu. Jadi tahu pasti juga bukan orang Kristen. Pasti bukan. Dan apa yang di kepala dia waktu dia lihat sekolah Kristen dikasih kesempatan untuk nyontek, wow, semua nyontek kayak gitu kan. Kita mungkin waktu kalian seumurku juga mungkin kalian tidak akan, mungkin belum dewasa, atau mungkin kalian sudah lebih dewasa dari aku atau aku untuk kalian, bahwa apapun yang kita kerjain sekarang itu dunia itu watching, semua orang itu melihat. Kalau waktu itu ya, tidak ada satupun orang di kelasku yang berani nyontek, walaupun tuh guru udah buka koran, walaupun dia ngomong kayak gitu, mungkin dia bisa heran, anak-anak sekolah Kristen gini ya, kasih kesempatan nyontek nggak nyontek.
itu bakal lebih mind blowing daripada kita beritain Injil mungkin. Ya tapi ya itu pilihannya teman-temanku dan pilihannya si guru itu untuk ngasih kesempatan nyontek. Tapi tadi kebenaran itu ya tetap berdiri aja. Mau semua orang kayak gitu ya, kalau kamu percaya the truth bahwa cheating itu enggak benar, ya enggak usah dilakuin. Dan jangan takut kalian enggak punya teman. Itu my opinion. Karena kalau dia meant to be your friend, mereka akan jadi temanmu. They will support you. Kalau dia backstab you dari belakang ya cari sahabat yang lain. Maybe they're not the one. Karena as you grow up, nanti kalian akan punya satu ring pertemanan yang kalau itu toxic, dia tidak akan bangun kalian. Jadi jangan takut untuk stand alone doing what is right. Dan apalagi kalau kalian punya karisma atau punya ability untuk lead them, untuk jadi pemimpin di antara teman-teman kalian, di mana teman-teman kalian look up to kalian. This is a very very good opportunity kalau kalian bisa stand alone and do right. Kalian lihat waktu zaman Jakarta dipimpin sama Ahok, dipimpin sama Jokowi terus Ahok. Waktu kepalanya bener, mau nggak mau, walaupun mesti masih ada yang nyolong, hampir ke bawahnya bener. Nggak berani kalau nggak bener, karena kepalanya bener. Jadi kalau kalian have the ability to lead your friends, kalau kalian speak up dan teman-temanmu mau listen ke kamu, kalau ideasmu didengar sama mereka, you have take the opportunity to stand alone doing the right thing. Lakuin apa yang benar. Kayak ikat pinggang, sticks ya. Enggak, oh hari ini kayak gini, besok kayak gini, besok kayak gini, kayak gini. Selesai. Tapi kalian harus baca firman setiap hari. Kalau enggak, kalian enggak tahu kebenarannya apa. Dan kalian bisa enggoin. Kemarin pendeta Yoel, tahu toh? Yang dari Kesemani. Dia kan sharing di kantorku. Dia cerita ada pendeta lain, pendeta atau pokoknya hamba Tuhan tempat lain tuh. Waktu awal-awal pandemi last year, terus semua gereja kan tutup, tapi Getsemani masih buka. Pendeta ini bilang, Yoel, kamu harus, ini kok Yoel yang cerita ya, Yoel kamu jangan jadi kayak keledai liar, kamu gak support government, maksudnya support pemerintah bilang you have to close, ya kamu harusnya tutup tuh. Oh iya, tapi kan kebutuhannya beda-beda itu. Terus awal tahun mulai masuk vaksin, betul? Siapa yang sudah divaksin? Oh, semua sudah divaksin. Waktu masuk vaksin, Yoel juga divaksin, ya kan? Si hamba Tuhan ini ditanyain, ketemu lagi kan? 1 tahun kemudian. Loh, sudah vaksin belum? Belum. Vaksin itu ya, pokoknya jangan percaya vaksin gini, nanti ada darahnya setan lah, masuk di dalam vaksinnya lah, apalah inilah, pokoknya kamu udah vaksin lah, tapi itu kan vaksin program pemerintah. Tahun lalu kan dia bilang vaksin program pemerintah, tutup gereja itu program pemerintah, kamu harusnya support program pemerintah. Terus yang lainnya bilang, vaksin kan juga program pemerintah. Oh enggak, kalau untuk vaksin beda, vaksin tuh tidak sesuai dengan kalau kalian nggak punya kebenaran yang benar, kalian bakal bingung loh. Bener nggak sih vaksin boleh atau enggak sih? Apa
apa ya sih kok vaksin terus nanti kita masuk kayak 666 sih, apa ya sih vaksin terus ada darahnya Lucifer di dalamnya gitu. Buat aku tuh kayak super joke, tapi kayak itu aneh banget gak sih ada darah Lucifer dalam vaksin kita, kayak what the heck kayak gitu. Tapi kayak for some people they believe it, they really believe it, dan mereka gak mau vaksin beneran. Kalau sekarang mereka gak bisa masuk mall ya mungkin ya itu konsekuensinya. Tapi beneran apa sih? Kalau kebenarannya berdasarkan apa kata orang, kamu bisa kayak gitu. Berapa banyak jemaat dari gereja yang pendetanya bilang jangan vaksin dan mereka tidak vaksin. Vaksin kan banyak. Ya kalau Cina sih percaya sih ilmiah ya ilmiah aja. Mau vaksin ya itu untuk prevention ya sudah vaksin, mau disediakan vaksinnya free, nah you got a chance to do it. Tapi kan kebenarannya gimana? Nah yang cuma ada di Bible kan. Jadi kalian harus perkuat diri kalian baca Bible. Jadi be brave enough to stand alone, to speak up what is right. Dan yang kedua adalah berbaju zirahkan keadilan. Kalau kita ngomong adil, menurut Betsy adil itu apa? Adil untuk semua orang. Adil untuk semua orang itu apa? Oh, masalah tidak membedakan. T apa T? So if we have pizza slice 8, setiap orang dapat 1 slice. Kalau orangnya 8, even is the baby. Apa kan? Apa? Sama buat semua orang. Mungkin kayak Desi ya, ngasih ke semua. Kalian ingat perumpamaan yang Tuhan ngasih talenta ke 3 orang? 5, 2, 1. Tuhan adil deh. Siapa yang bilang Tuhan tidak adil, angkat tangan. Kalau untuk bilang Tuhan adil, angkat tangan. Adil deh. Yang lainnya bingung. Menurutku Tuhan adil, karena Tuhan Allah yang adil. Waktu dia kasih 5, 2 sama 1, itu dia adil. Yang 5 bisa ngomong, kok aku dapatnya lebih banyak ya, orang lain kerja lebih ringan dari aku, kok aku harus kerja lebih berat ya. Atau yang 1 ngomong, yang kayak di Bible said, Tuhan itu hamba, Tuhan itu Tuhan yang jahat. Yang lain dapat lebih banyak, kok aku cuma dapat 1 doang. Kalau kita lihatnya kayak gitu, maka Tuhan adil. Tapi Tuhan itu adil. Adil itu masalah porsi sama point of view. Point of view. Your point of view. Sudut pandang. Tuhan itu lebih tahu. Waktu dia kasih si 5, si 2, dan si 1, dia tahu capability-nya orang itu. Oh, orang ini kalau tak kasih 5, dia masih bisa handle semuanya nih. Atau kalau orang ini tak kasih 2, karena dia bisa handle. Kalau orang 1 tak kasih 5, itu lebih wasting. Yang dipendem bukan 1, 5. Kalau dia mendem 1, dia kasih 5 pun dia juga tetap mendem 5. Karena Tuhan tahu capability-nya sama. Dan adil itu, kalau menurutku itu ngomong tentang point of view, sudut pandang. Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mamiku, mami Cik Nat itu orang yang ngomong ya,
Kalau aku jadi mama sekarang itu kayak agak berbeda dengan mamiku. Mamiku tuh orang yang very freedom gitu. Dia tidak pernah ngelarang Cina pergi kemanapun. Dia tidak pernah ngelarang aku pulang jam berapapun. Dia tidak pernah ngelarang siapapun main ke rumahku. Dia tidak pernah ngelarang aku temenan sama siapa aja. Dia tidak pernah sama sekali. Cici ingat, Cici pernah dulu di rumahku yang di Puri itu kan di dekat rumahku itu ada kampung. Jadi aku punya teman main, karena waktu itu masih kecil, teman main ya anak dari kampung sebelah gitu. Terus suatu saat mamiku ngasih aku kita mau pergi keluar kota. Ancinat anak satu-satunya. Terus kayak, oh kamu mau ngajak temanmu enggak? Oh iya tak ajak ya, temanku si anak kampung tetangga sebelah itu. Tak ajak, ikut aku pergi. Aku main ya dia main, aku makan di tempat yang sama dia makan. Dan mamiku benar-benar ngebebasin aku. Dia enggak, mami itu enggak orang yang kayak, ini siapa, kamu temenan sama siapa, kenapa kamu temenan sama ini enggak ada benefitnya, itu enggak. Benar-benar free. Aku mau temenan sama orang itu ya sudah temenan aja. Jadi ya aku punya teman dia, terus saya pergi, namanya gue enggak komplain. Kamu mau pergi, kita mau ngajak siapa? Kayak, oh ngajak temanku ini ya. Dia enggak komplain. Jadi benar-benar free. Sampai no rules. Ya benar-benar free. Tidak ada rulesnya, Cina tidak kenal rules. Di dalam rumah, in my home, no rules. Jadi untuk aku bisa belajar menghormati orang tua, it's a proses buat aku. I grew up with no rules. Gak ada rulesnya. Kalau aku lihat aku how I treat Joshua nowadays, full of rules. You do it, you got this, you do it, you got that. Kamu gini. Ada waktu untuk kamu tidur siang, ada waktu kamu bermain, ada waktu kamu apa. Dulu waktu aku masih kecil, aku tidak pernah tidur siang. Aku main ke rumah sepupuku semua tidur siang. Lalu saya, oh my god, aku harus ikut lying on the bed gitu, tidur siang. Tidak pernah tidur, orang nggak pernah tidur siang, anak kecil terus disuruh ikut tidur siang sama orang lain dia nggak bisa tidur tuh ya. Ya sudah di kasur tiduran, lampunya dimatiin, sepupuku tidur ya aku nggak bisa tidur. Libak. Di rumahku nggak ada rules untuk tidur siang. Di rumahku nggak ada rules kamu harus makan vegetables, nggak harus makan veggie. Aku ke rumah sepupuku harus makan sayur ya. Jadi benar-benar dikasih one plate full of broccoli and you have to finish it. Tapi di rumahku anytime I can eat Indomie. Di rumah sepupuku cuma once a week you can eat Indomie. Terus mereka kayak Indomie is very precious and I was like, ya biasa aja. Aku mau makan ya tinggal makan, sama ada di rumah kan tinggal masak gitu. Karena I grew up with no rules. Sebebas itu loh. Suatu kamu tambah besar, mulai kan kamu punya your own willing. Aku mau gini. Mulai kamu pengen gambaran ideal akan sesuatu. Nah itu nggak bisa. Dimana kamu pengen kayak gini, terus orang tuamu itu, I struggle a lot about menghormati orang tua. Arguing sama orang tua, bertengkar, itu I struggle a lot. Terus gue boleh bilang dong sama Tuhan, it's not fair. Nah aku dari kecil grow up with no rules kok. Sekarang pas udah gede aku punya pemikiranku sendiri dan orang tua aku punya pemikiranku sendiri dan aku harus tetap respect them. How is that possible? So keadilan itu point of view. Point of view-mu gimana kamu anak-anak? Yang benar adalah ya kamu menghormati orang tua. You cannot bilang itu fair, itu adil atau tidak adil.
Karena kalau porsimu anak-anak, yaitu adilmu. Itu righteous. Kalau kalian baca di bahasa Inggris itu righteous. Yang kebenaran tadi terus, yang keadilan itu righteous. Point of view-mu di mana? Kok Tuhan bilang ada orang bersalah sama kamu dan kamu harus ngampunin? Lah ya nggak bisa, ya tunggu dulu, kan? Nah, kamu gimana? Posisimu siapa? Apa posisimu? Kalau posisimu adalah orang yang harus memberi pengampunan, yang benar adalah kamu memberi pengampunan. Kalau posisimu di orang yang harus minta maaf, ya kamu harus minta maaf. Even saya aja, saya minta maaf sama Jos. Kalau kadang kan dia nggak mau denger ya, so I scream, Jos lah, terus dia startle. Ya nggak usah. Ya selesai, saya kasih tau, otomatis aku asli. Kamu takut ya kalau mami teriakin ya? I'm sorry ya, percaya dengan ini. Kalau bagianmu minta maaf, ya kamu minta maaf, adil, karena memang benar, karena memang itu bagianmu. Kalau bagianmu orang yang memberi pengampunan, memberilah pengampunan. What is right? Jadi tidak bisa nggak? Oh, tidak bisa. Bagiannya cuma kayak mau mengampuni terus sampai tidak mau minta maaf kayak. Peraturan nomor 1 saya selalu benar, peraturan nomor 2 kalau saya salah ya peraturan nomor 1 kalau saya salah benar. Beda kan kayak gitu. Bagianmu apa? Yaitu porsi yang adil untuk kamu ya sesuai dengan bagianmu saat itu. Menghormati orang tua, ya hormatilah orang tuamu. Tuhan tidak pernah bilang hormatilah orang tuamu kalau orang tuamu baik, saleh, selalu bayar perpuluhan. Tidak, Tuhan tidak bilang hormatilah orang tuamu. Titik. I struggle berat. Ya kadang masih jatuh hati kadang ya. Kadang keuntungannya. It's my portion. Bagianmu. Bagianmu sekolah belajar ya belajar loh. Tuh, yang terbaik. Yang kalian bisa. Jadi itu yang buat people. Kebenaran, dimana kamu harus berani stand alone, stand berpegang pada kebenaran yang kalian anggap benar, which is what the Bible said, dan keadilan. Know your portion and do it right. Righteous. Oh, we stop there. Kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau Allah yang sanggup mewahyukan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada anak-anak pribadi di pribadi. Kami berdoa Bapa, biar Engkau memberi kami keberanian untuk berdiri tegak, menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu, berdiri tegak di dalam kebenaran-Mu untuk melakukan apa yang benar dan yang menyenangkan hati-Mu, dan beri kami hati yang lapang untuk bertindak secara adil sesuai dengan posisi kami masing-masing di mana kami Engkau tempatkan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Berkatalah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Cina untuk pengungkapan yang luar biasa, ilustrasi juga yang luar biasa. Memang kalau kita nggak tahu apa itu kebenaran, kalau kita nggak tahu apa itu, teman-teman tahu ya, punya pemahaman bahwa apa sih yang namanya baju zirah ya? Oh iya, pernah tahu kan? Baju zirah itu tebal apa tipis sih? Kalau pakai baju zirah bisa masuk angin nggak? Nggak bisa masuk angin nggak? Karena rapat banget gitu kan, rapat banget. Dan juga baju zirah itu untuk apa? Supaya kita
nggak tergores. Kalau ada cutter itu ke baju zirah kayaknya cutternya patah kali ya, karena baju zirah itu tebal sekali gitu. Jadi memang kebenaran itu akan melindungi kita dari kehancuran, akan melindungi kita dari serangannya si iblis. Ya, kalau kita nggak tahu apa itu kebenaran, iblis akan gampang untuk menyerang kita. Berbohong itu boleh kan? Gitu kan. Berbohong untuk kebenaran, mencuri untuk kebaikan orang lain itu boleh. Ya, kita jadi nodong tengah jalan, ngerampok gitu ya. Kita bagi-bagikan kepada orang-orang miskin sesuai dengan film. Ya, itu kan boleh kan? Tergantung, it depend on you gitu ya. Bagaimana kamu merefleksikan atau mengerti, menyerap kebenaran itu yang nanti akan membuat kamu mengerti. Makanya kebenaran itu tidak bisa dipermainkan. Makanya kita hari ini kita belajar. Hari pertama dengan full armor of God ya. Kita perlengkapan senjata hari ini, hari pertama kita belajar yaitu apa? Ikat pinggang kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan ya. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan senjata Allah yang lain supaya kita semakin tahu dan semakin paham. Ya, pengumuman hari ini adalah Selasa ya. M3 Suca Selasa apa Kamis ya? Selasa jam 7. Jangan sampai lupa sediakan waktu untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Ada pengumuman yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya? Jangan lupa ajak teman-temannya, satu klan teman-teman yang belum hadir dalam ibadah ya, supaya mereka mungkin ada yang belum tahu bahwa udah dibuka lagi ibadah kita ya. Jangan lupa diingatkan supaya kita bisa sama-sama beribadah kembali dengan prokes ya. Kalau nggak ada, kita akan doa tutup dan doa berkat. Yung yang akan berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tangan-tangan nih. Biar damai sejahtera dan berkat yang dari surga berturun atas setiap kami. Biar hikmat roh pengertian akan kebenaran juga atas setiap kami, sehingga kami boleh belajar, untuk kami boleh menjadi orang yang benar dan juga yang adil. Teruslah berjalan di dalam kebenaran hari ini, esok, dan sampai Tuhan datang kembali. Ucap syukur, terima kasih. Kami mau pulang Tuhan. Biar Kau tutup setiap kami, biar kami boleh sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami mengucap syukur, terima kasih hari ini. Di dalam nama Yesus dan dia, amin. Selamat pulang. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya ya.